Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk di pembacaan Capricorn untuk 2024 yearly tahunan. Buat kalian yang berzodiak Capricorn, mungkin ini adalah pembacaanmu yang mungkin saja resonate, mungkin saja juga tidak. Ambil yang resonate-nya aja, yang negatifnya tolong difilter. Dan apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Kita akan membuka 12 bukaan kartu untuk melihat kisi-kisi, ancang-ancang, atau bahkan pencegahan apa saja yang mungkin terjadi di 2024. 12 bukaan kartu akan merepresentasikan dari Januari, Februari, Maret sampai ke bulan 12. Oke. Capricorn, perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Buat kalian yang baru saja masuk ke dalam liveku, kalian bisa langsung like, subscribe. Dan juga kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung kontak nomor aku yang ada di description box. Aku juga membuka kelas ya, ada kelas tarot, ada kelas shamanik, ada kelas healer, menjadi healer gitu. Dan semua sertifikasinya adalah sertifikasi internasional. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana 2024-mu untuk orang-orang yang berzodiak Capricorn. Di bulan Januari kita punya the Two of Coin. Ada keseimbangan ini. Ada energy exchange yang mungkin terjadi di bulan Januari ini untuk orang-orang Capricorn ya. Capricorn jatuhnya lebih seimbang nih. Tapi bisa aja kamu juga bakal dipertemukan dengan orang-orang yang manipulatif gitu. Jadi kamu nggak ke-trigger untuk terlalu berlebihan marah, tapi menurutku bisa aja kartu The Two of Coin ini menandakan mungkin banyak orang-orang yang berusaha memanipulasimu, tapi kamu tetap seimbang. Di kartu kedua di bulan Februari kita punya Four of Wands. Four of Wands menandakan selebrasi, menandakan satu kenikmatan ya, menandakan satu pemenuhan yang mungkin ada pencapaian di bulan 2 yang kita akan rayakan dengan orang-orang tercinta kita gitu. Atau bisa saja orang-orang yang berzodiak Capricorn bisa saja kayak bertunangan, melakukan melakukan pernikahan gitu-gitu, ketemu dengan pasangannya. Di bulan 3 kita punya Echo of Wands. Echo of Wands ini juga berbicara tentang progres, berbicara tentang sesuatu yang semestinya terjadi secara cepat dalam kondisi yang baik. Echo of Wands sendiri juga berbicara tentang perjalanan. Mungkin kalian lagi merencanakan satu perjalanan spiritual atau bahkan perjalanan healing gitu ya. Di bulan 4 kita punya Echo of Coin. Echo of Coin ini bisa saja menandakan ada keterampilan baru yang akan kita pelajarin, atau bisa saja kita akan berkomitmen ke hal-hal yang mungkin kita belum paham sebelumnya gitu. Jadi kita banyak mencoba hal-hal baru. Di bulan 5 kita punya Ten of Swords, entah kita kecewa atau mungkin kita sakit secara fisik. Di bulan 6 kita punya The Three of Coin. Ada kerjasama yang mungkin kita akan buat dengan pasangan, teman, sahabat, siapapun yang mungkin akan jadi partner bisnis kita gitu. Oke, kalau di bulan 7 kita punya The Tower. Hati-hati ya, bisa saja ada kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau sesuatu yang akan kalian mulai lagi dari awal. Di bulan 8 kita punya Knight of Cup. Knight of Cup ini bisa saja menandakan ada proposal, seseorang akan menawarkan sesuatu terhadap dirimu. Bulan 9 kita punya Five of Wands. Five of Wands ini menandakan konflik, pertikaian, banyak perbedaan antara kamu dengan orang-orang di sekitarmu. The Three of Swords adalah kekecewaan, atau bisa saja juga menandakan kesakitan, kehilangan, penderitaan. Jadi ada arah sakit secara fisik dan juga sakit secara hati di bulan 10.
Ada The Judgment, menandakan kartu yang berhubungan dengan second chance ya. Ada kesempatan kedua yang mungkin kita akan dapatkan, dan mungkin juga kita akan melakukan perubahan-perubahan di bulan 11 nanti. Di bulan 12 kita punya The Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan. Kita memulai lagi 2025 dengan lebih baik. Di bottom deck energinya kita punya The Devil. Ini kalian harus punya trust issue dengan semua orang. Ini kayak mungkin kita bakal jatuhnya mengandalkan orang. Di 2024 kita kayak terikat dengan seseorang. Ya kita nggak bisa melepaskan dia dari diri kita gitu. Kok kita ketergantungan dengan dia gitu. Kita aja sampai kenapa ya? Kok bisa begitu ya gitu. Jadi kayak energimu sendiri bingung gitu dengan ini. Well, menurutku kartu The Devil ini juga menandakan kemarahan. Kita jatuhnya lebih emosi di 2024 teman-teman yang berzodiak Capricorn. Di bulan 1 kita punya The Two of Coin. Ini menandakan di Januari ini banyak hal yang terjadi secara seimbang, balance, pengeluaran pendapatan seimbang, pemasukan seimbang, percintaan mungkin seimbang, semua seimbang. Jatuhnya semua kayak ya udah awal bulan, kayak awal tahun di awal bulan ini ya tenang, masa-masanya lebih damai. Itu yang mungkin kalian akan lihat di 2024 ini di bulan Januari. Terutama bisa aja warning-warning yang terlihat justru ada banyak orang yang berbohong sama dirimu dan kamu nggak terlalu ke-trigger untuk marah berlebihan gitu. Jadi kayak energimu itu udah tenang, santai gitu loh. Ya. Ada kartu The Room. Ada yang menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berdamai dengan semua yang terjadi. Ada yang mungkin sedang menyiapkan hatinya untuk berdamai, atau bahkan ruang di dalam hatinya untuk hal-hal positif aja. Jadi kayak kalian tuh udah nggak ada ruang lagi di dalam hatinya untuk hal-hal negatif. Energi dari kartu The Two of Coin dengan kartu The Room ini mungkin kalian harus banyak menyiapkan satu vibrasi baru di dalam hidup kalian, atau bahkan ada beberapa energi yang baru saja pindah rumah atau baru saja membeli rumah, dan itu energinya terlihat nih. Dan mungkin di dalam perpindahan ke rumah baru ini kalian punya kehidupan yang lebih berlimpah, lebih seimbang gitu. Tahun baru, rumah baru justru kayak lebih bahagia nggak sih teman-teman kalau dilihat dari bukaan kartunya. Dan mungkin kartu The Room sendiri di sini ini menandakan ada ruang yang mungkin kalian harus siapkan untuk menjadi tempat kamu berkontemplasi, tempat kamu untuk merefleksikan diri gitu. The Room sendiri dalam arti lain, hati kita mungkin akan menyiapkan banyak persiapan di 2024 ini, dan terutama kita benar-benar bakal siap banget di 2024 dengan segala macam tantangan yang ada di dalam kehidupan orang-orang Capricorn. Di bulan 2 kita punya Four of Wands. Four of Wands sendiri adalah kartu yang menggambarkan selebrasi ya, perayaan. Kartu yang mungkin kita akan lihat banyak hal-hal bahagia, hal-hal yang menyenangkan. Dan mungkin kita sudah menyiapkan ruang untuk membuat hati kita lebih bahagia. We choose to be happy. We see happiness, we create happiness. Banyak yang mungkin orang-orang lain juga melihat kita terlalu happy itu juga dongkol gitu. Nggak senang kalau lihat temannya senang. Nggak senang kalau ngelihat keluarganya senang. Jadi ada aja yang 1-2 orang yang akan menjadi batu sandungan dalam hidupmu di 2024 ini. Warningnya justru sudah terlihat dari awal bulan ya. Yang bahkan orang-orang yang justru kita anggap very close, karena kartu The Devil ya, karena tarikannya dari kartu The Devil sendiri, aku ngerasa kita bisa aja kayak dibikin orang tuh marah aja bawaannya. Dari Januari ke Februari tuh kayak dibikin marah aja gitu sama orang-orang ini. Kenapa sih orang-orang ini bisa nggak sih aku tuh bahagia dengan pencapaianku gitu. Jadi kayak ada rasa gedek, genes, marah gitu. Kita ngerasa kok orang-orang ini egois ya sama aku. Kok aku selalu berkorban untuk orang lain dan orang-orang kok nggak bisa ya berkorban untuk aku gitu sih teman-teman. Well, di kartu Gypsy-nya kita punya The Letter. The Letter sendiri menandakan kabar baik. Sudah di kartu tarotnya Four of Wands. Sedangkan kartu Gypsy-nya The Letter ini menandakan hidupmu di bulan Februari ini mendapatkan terus berkat berkelimpahan ya. Ada kabar baik yang kamu tunggu, ada kabar yang memang datang dari seseorang yang kamu memang benar-benar inginkan gitu. Jadi kabar-kabar ini membuatmu tuh kayak bangkit lagi tuh dari tempat
peti mati gitu. Seakan-akan kamu hidup lagi gitu. Banyak yang kayak akan kamu rayakan dengan datangnya kabar ini, entah kabar keterima pekerjaan, entah kabar mungkin menerima beasiswa. Banyak hal yang membahagiakan di bulan 2 untuk orang-orang yang berzodiak Capricorn. Jadi esensi dari bulan 2 ini banyaklah joyfulness, berbahagia, bahagiain dirimu. Gak usah mintingin apa yang orang katakan, gak usah ke-trigger untuk marah dengan apa yang orang lain lakukan terhadap dirimu gitu. It doesn't matter. Protect your energies. That is the only matters menurutku di 2024 bulan 2 untuk orang-orang yang berzodiak Capricorn. Well, di bulan 3 justru ada progress juga nih. Ini semua kenapa dari bulan 1 sampai bulan 3 ya? Menurutku ada percepatan manifestasi. Ada jawaban-jawaban dari energi yang kamu tunggu-tunggu. Aku ngerasa di Echo One sendiri mungkin progres yang kamu tunggu, mungkin uang-uang yang kamu tunggu, mungkin pekerjaan yang kamu mau itu terlihat banget, jelas banget di 2024 ini. Justru kayak kamu akan mengakhiri masa-masa kritismu, masa-masa stresmu di 2024 ini. Echo Ones ini bisa aja menandakan ada perjalanan. Mungkin kalian yang sudah menginginkan traveling, ini bisa aja di 2024 bulan 3 ada yang mungkin bertraveling dengan pasangannya, atau bahkan keluarganya, atau bahkan orang-orang terdekatnya gitu. Echo One juga menandakan kamu bakal amazed dengan percepatan rezeki yang datang, percepatan manifestasi yang datang. Jadi concernnya di 2024 1, 2, 3 di bulan itu kamu banyakin bersyukur deh. Setelah kamu bersyukur, kamu banyakin berbahagia deh. Kamu banyakin ngerasa aku berlimpah banget. Jadi sepanjang tahun ini energimu itu energi berlimpah gitu. Ya. Jadi sepanjang tahun itu semesta bukain kamu peluang yang mudah gitu. Hati-hati di kartu Gypsy-nya kita punya misfortune. Di kartu misfortune ini bisa aja kita bakal kayak ada ketidakberuntungan yang mungkin membuat kita tidak hati-hati gitu. Mungkin kita itu sembrono dengan kesehatan kita, dengan mental kita, dengan uang kita gitu. Jadi kita punya banyak uang tapi kita sembrono. Jadi mungkin ya ini arah-arahnya lebih kayak kamu kehilangan beberapa uang, mungkin kamu akan kehilangan beberapa energimu, kelelahan, kecapean, atau bahkan ya itu tadi aku bilang, kamu akan kehilangan uangmu karena kamu nggak apik dalam mengatur keuangan gitu. Jadi hati-hati banget. Ada sesuatu yang akan hilang dalam hidup kita karena kesembronoan kita, karena keteledoran kita, karena kita tidak terlalu teliti dalam menilai semua orang, dalam menilai diri kita sendiri. Dan bahkan ini akan membuat kita tuh jauh lebih kayak ngomel-ngomel di 2024 ini, karena energinya adalah the devil nih sepanjang tahun ya. Energi yang menggambarkan kemarahan gitu. Sedikit salah ngomel, sedikit ini berantakan. Jadi bisa aja semua rencana-rencana yang kalian lakukan ini bisa aja gagal juga di bulan 3 karena kesembronoan kalian gitu. Karena yang sudah merencanakan pernikahan mungkin tiba-tiba uangnya hilang, tiba-tiba cincinnya hilang, atau ada yang beberapa teman-teman yang merencanakan bepergian, traveling, tiba-tiba kok salah pilih tiket pesawat gitu. Jadi kayak ada aja hal-hal yang sekecil itu kalian gak teliti. Jadi lebih baik kalau dilihat dari kartu misfortune, hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang detail yang harus kalian perhatikan. Pay attention into the details. Itu yang mungkin aku bisa sampaikan ke kamu. Di bulan 4 kita punya Egg of Coin. Egg of Coin sendiri menandakan adalah ketekunan, keterampilan. Ini aku bisa katakan bahwa di bulan 4 kita bakal belajar sesuatu yang baru atau skill baru. Kita mungkin kayak tertarik di dalam suatu dunia yang baru. Ada yang mungkin terjun ke dunia spiritual, belajar tarot, atau bahkan ada yang terjun ke dunia yang baru banget, masak mungkin. Banyak yang akan kalian tekuni di 2024 ini, dan kalian sedang mencari jati diri kalian. Apa sih yang harus aku lakukan di dalam berbisnis gitu. Well, Egg of Coin sendiri berbicara tentang hobi. Apapun yang kalian hobiin, sukain, lakuin.
gitu ya. Teman-teman orang-orang Capricorn ini kan into the art ya, suka dengan kesenian, suka dengan hal-hal yang berbau seni, keterampilan dan kreativitasan. Lakukan hal-hal yang semacam itu, belajar hal-hal baru di 2024. Aku rasa di 2024 bulan 4 sendiri kamu perlu tekun, kamu perlu berdedikasi dengan apa yang kamu kerjakan sehingga kamu melihat hasil, dan perlu berkomitmen, beradaptasi, berkomitmen ya. Ada hawkiness, semesta menyuruh kita untuk tidak jumawa dengan semua pencapaian yang kita miliki, dengan semua ilmu yang kita miliki. Harusnya ilmu yang kita miliki bisa berguna dengan orang lain, untuk orang lain, sehingga kita nggak kemakan dengan ilmu yang kita miliki. Hawkiness itu menandakan kesombongan, kita angkuh, kita congkak dengan segala macam yang kita punya. So jangan, itu semesta bisa aja ngambil dalam waktu sekejap. 2024 kita nggak boleh sombong Capricorn. Kalau ada orang yang butuh bantuan, walau 1000-2000 kasih, jangan segan, kan kamu punya uang. Kalaupun tidak ada uang, mungkin kamu bisa menolak dengan halus. Jangan memproyeksikan energi kemarahan di 2024, karena dilihat dari kartu The Devil sendiri, energimu ini bakal sedikit aja orang terlihat salah, kamu bakal membacoknya dengan ribuan tikaman gitu. Ngerti nggak maksudku? Jadi misfortune yang terjadi ini karena kemarahanmu sendiri sebenarnya. Kamulah yang meng-create kesialanmu sendiri. Bahkan sebenarnya semesta udah kasih kamu jalan dan peluang gitu di 2024 ini. Ada kartu The Ten of Swords di bulan 5. The Ten of Swords ini bisa aja kita sakit loh. Kita bisa aja secara fisik sakit, bisa aja secara mental juga kita sakit. Kayak kita kecewa dengan sesuatu, jadi kita kayak ngerasa aku nggak mau lagi deh kenal dia gitu. Sakit hati gitu. Saking sakit hatinya kita ke bawah sampai kehidupan kita sehari-hari. Jadinya sakit mental, sakit fisik, sakit semuanya. Jadi psikosomasis. Jadi The Ten of Swords sendiri, kita mungkin perlu beristirahat dari memberikan energi ke orang, dari mencari validasi oleh orang lain, dari mikirin apa yang seharusnya kita nggak perlu pikirin. Istirahat juga secara fisik dan mental ya. Beristirahat di ranjang, mungkin itu kamu butuhkan. Kamu udah terlalu lelah untuk mengejar semua ini. Traveling yang kamu lakukan mungkin juga menguras energimu. So taking care of yourself, kamu perlu untuk pergi ke spa, kamu perlu untuk pergi pijat. Ini lebih di bulan 5 lebih kayak taking care of ourselves dan memproteksi energi kita sehingga orang-orang nggak memanfaatkan energi kita dan membuat kita tidak bergerak dalam kegagalan. Ya. Ada The Lovers. Mungkin di 2024 di bulan 5 kita membutuhkan energi cinta. Bukan, kita nggak membutuhkan energi kemarahan, kita nggak butuh kartu The Devil, tapi kartu energi cinta yang mungkin kartu Lovers itu sendiri. Kita mungkin butuh pasangan kita gitu di bulan itu. Kita mungkin butuh sexual healing, itu yang mungkin kita butuhin sehingga mental kita tenang, energi kita stabil, dan mungkin fisik kita juga sehat karena kita sudah dapatin sexual healing tadi. Well, kartu The Lovers sendiri, mungkin kalau teman-teman yang pingin punya pasangan dan belum dapatin pasangan, aku ngerasa trust issue kalian terlalu besar di 2024 ini dengan seseorang. Jadi kalau mau ada perkenalan, bisa aja ada perkenalan di bulan 6 justru nih. Ya, kalau jomblo-jomblo aku rasa gitu. Tapi kalau sudah memang memiliki pasangan, kartu The Three of Pentacles ini bisa aja berbicara tentang kerjasama dengan orang yang memang kita percayai gitu. Bukan melulu tentang percintaan, tapi bisa aja tentang teman. Ada kepercayaan yang kita akan taruh ke seseorang dan mungkin ya ada kerjasama yang baik di bulan 6. Lakukanlah agreement di bulan 6. Semua agreement yang kalian lakukan di bulan 6 bisa aja ada keberhasilan di situ. Mungkin ada diskusi panjang dari hal yang kalian lakukan gitu. Mungkin kalian ada yang bekerja sebagai eksportir atau importir gitu, dan kalian udah terlalu lama diskusi dan mungkin ada agreement di sini di bulan 6 yang menemukan satu kesepahaman, satu deal gitu ya. Jadi good newsnya mungkin The Three of Coins ini kalian tuh akan melihat hasil dari penantian kalian yang panjang. Ada agreement. Bisa juga orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa menemukan pekerjaannya di situ. Atau bisa saja kalian menemukan teman atau partner bisnis yang bisa kalian andalkan di bulan 6. Jadi terbukalah untuk to be open and committed. Kartu Wife sendiri menandakan adalah feminine energy, which is mungkin kita harus lebih santai dalam menanggapi semua orang yang datang di bulan 6. Mungkin kita harus lebih bijaksana juga dalam memberikan energi kita. Kita harus lebih kayak lebih kayak
lembut gitu, lemah lembut dalam mentreat teman-teman kita, lemah lembut dalam mentreat pasangan kita, lebih lemah lembut dalam mentreat orang PDKT-an dengan kita gitu. Jadi energinya nggak marah-marah gitu. Energi the devil ini nggak keproyeksi di 2024 bulan 6. Kartu wave sendiri kita disuruh menenangkan diri sebenarnya dengan segala macam ujian dan cobaan yang kalian dapatkan di bulan 2023 ya. Di 2024 justru kalian disuruh tenang dengan segala macam emosi yang ada di dalam dirimu. Di bulan 7 kita punya The Tower nih. Ada yang kita akan mulai kembali. Mungkin juga kita akan kehilangan beberapa orang, atau orang juga akan menunjukkan sifat aslinya. Jadi bersiap-siap aja. Mungkin kamu bakal terkejut-kejut dengan proses-proses. Siapa itu? Dengan proses-proses yang akan semesta berikan dalam hidupmu. Gitu, teman-teman. The Tower terjadi secara mendadak dan membuat kamu tuh terkejut dengan sikap dia. Kok dia begitu ya gitu. Jadi jangan heran bahwa bulan 7 ini bisa aja kamu akan kehilangan beberapa orang teman gitu ya. Jadi orang-orang terdekat kita justru juga kayak akan menusuk kita dari belakang nih. Hati-hati banget ngasih kepercayaan, apalagi yang sempat bisa-bisanya ngasih kartu ATM dan dengan pin-pinnya itu hati-hati. Karena ini bisa aja kita bakal kehilangan jumlah uang tertentu, atau bahkan kita akan kehilangan manusianya gitu. Dalam arti yang sebenarnya ya, bukan karena meninggal, tapi dia pergi dengan segala macam penipuan yang dia lakukan terhadap kita. Jadi mulailah dari hidupmu lagi dari awal. Aku rasa juga kamu bertekad banget untuk merubah semuanya di dalam hidupmu itu di bulan 7. Ada perubahan yang terjadi, suka atau tidak. Whenever that you invite chaos, kapanpun kamu menginvite chaos gitu ya, masalah dalam hidupmu, maka terjadi suatu perubahan. Dan mungkin di bulan 2024 bulan 7 ini kamu akan melihat chaos, masalah. Jadi setelah masalah ini keluar, masalah ini datang, semesta kasih kamu kemudahan. Ya, the love. Apapun yang terjadi, cintailah dirimu. Proyeksikanlah cinta kasih, love gitu. Poinnya dirimu dulu. Nggak usah lihat dan berkaca pada orang lain. Lihat apa yang kamu sudah dapatkan, lihat apa yang kamu buat, lihat apa yang kamu proyeksikan. Lihatlah apa yang kamu cintai dan lakukan apa yang kamu cintai. Itu aja di bulan 7 poinnya. Love yourself more. Apapun yang hilang di 2024 bulan 7 nanti, it is already gone. Sudah biarin, let it go. Whatever goes around will comes around, and then you release. Itu menurut aku. Well, ada sisi baiknya di bulan 7 nanti. Walaupun kita kehilangan beberapa energi, orang, teman, uang, bahkan kehidupan kita seakan naik turun gitu, tapi justru kita akan menemukan cinta juga, banyak cinta juga, banyak happiness juga yang mungkin akan hadir setelah chaosnya datang gitu. Ya, whenever ya kamu invite chaos dalam hidupmu, maka kestabilan akan kamu temukan. Ada sisi positifnya, yang mungkin ada kebahagiaan yang tertunda di 2023 kemarin terjadi di 2024 ini. Selalu ada sisi positifnya yang akan kamu lihat. Knight of Cup, ada undangan-undangan ini. Ada tawaran-tawaran untuk bekerjasama mungkin, atau tawaran untuk menikah mungkin, atau berpasangan mungkin, karena Knight of Cup sendiri berbicara tentang new romance. Kamu akan kedatangan satu orang yang menawarkan sesuatu. Jadi benar-benar berpikir untuk menerima atau tidak, reject or yes gitu. Knight of Cup ini sebenarnya in a good way, mungkin proposal yang baik, proposal yang memang harus kamu considerate. Aku rasa di bulan 8 sendiri jatuhnya kita bakal stabil secara batin. Orang mungkin bakal melihat kita tuh lebih balance, lebih tenang. Kita juga punya vibrasi yang positif gitu. Kita udah nggak lagi insecure, kita udah nggak lagi marah gitu. Kita udah nggak lagi yang benar overwhelming dengan segala macam energinya. Kita jauh lebih tenang gitu, temperance. Well, ini adalah saatnya kamu mengenal seseorang. Kalau kalian ingin mengenal seseorang dan membuka hatimu. Kita juga mungkin di 2024 Knight of Cup ini kedatangan orang dari masa lalu juga possible ya. Jadi persiapkan dirimu, persiapkan apa yang ingin kamu omongin ke dia. Atau ada cinta yang belum usai juga kelihatan di sini, Knight of Cup. Seseorang dari masa lalu yang mungkin akan memberikan kamu kabar. Waiting. Ada penantian yang sudah lama dia ingin lakukan, tapi mungkin dia akan sampaikan di bulan ini, bulan 8.
ke pertemuan-pertemuan yang sudah kalian inginkan gitu tertunda karena LDR, maka terjadi di bulan 8. Semua yang kamu tunggu secara masif gitu ya, secara lama, udah lama banget aku tunggu kamu, kenapa kamu nggak kunjung datang, dan mungkin kamu akan melihat di sini dalam segala hal. Bisa aja percintaan, bisa aja uang, bisa aja manifestasi, bisa aja pekerjaan. Jadi banyak dalam segala macam hal. Bisa saja kesembuhan gitu. So, it deserve to be wait. Ini memang pantas untuk ditunggu lebih lama. Kalaupun kamu nggak dapatin di bulan 9, bulan 8 gitu ya. Wait for more. It deserve your times gitu. Paham teman-teman ya? Kita mungkin di bulan 9 akan berkonflik dengan orang. Jadi kurang-kurangin ngumpul atau bersenda gurau untuk yang nggak penting. Kurang-kurangin kayak mengenal apa ya istilahnya itu. Kurang-kurangin lah marah. Kurang-kurangin kayak melakukan konflik gitu. Kita bisa aja, ini energinya ya, kita konfliknya dengan keluarga justru yang memang udah kayak sedari dulu konflik ini nggak selesai-selesai, keulang lagi di 2024. Gimana tuh kumaha ya, kalau begini terus ya nggak bisa, kamu akan capek gitu ngejalanin hidup ini. Konflik aja energinya drain gitu. Kita akan kecewa dengan semua pertikaian ini. Kita nggak akan dapatin apa-apa. Ada konflik-konflik yang harus kita redam di bulan ini, Kak. Bulan 9 ini kita nggak boleh lagi berkonflik dan udah harus berhenti memperebutkan sesuatu yang kita tahu kita nggak akan bisa dapatkan. Alangkah baiknya kita let it go, let it be, and mengikhlaskan. Split to half aja. Kalau memang ada pertikaian-pertikaian yang berhubungan dengan harta, split. Kalau kamu memang bisa mencari harta sendiri, kasih itu semua. Kamu kenapa? Karena harta-harta yang berkonflik dia menyimpan energi negatif. Kalaupun kita makan pasti kita akan sakit. Ya, teman-teman. Harta yang berkonflik termasuk tanah, warisan yang berkonflik, ada satu orang yang ikhlas dengan itu, maka kita akan memakan energi negatif di situ. Paham ya? Makanya aku nggak pernah mau ngurusin yang berhubungan dengan warisan. Kalau ada orang tua aku ngasih aku warisan dan adik-adikku mau, ya silahkan ambil aja. Karena walaupun aku kakak tertua gitu. Kartu prison di sini menandakan kita terjebak gitu dengan keadaan. Kita terjebak dengan situasi yang kita harusnya bisa keluar dari situ. Ini kita menjebak diri kita sendiri dan memenjarakan diri kita sendiri atas kemelekatan yang kita miliki. Bulan 9 hati-hati. Pertikaiannya itu doang. Masalahnya juga itu aja. Perebutan anak lah, harta lah, warisan lah, uang lah, rumah lah, gugatan inilah, gugatan itu, nggak selesai-selesai. Jadi kalian terjebak, terpenjara karena kemarahan dan ego. Karena apa? Kemelekatan tadi. Lepasin. Aku lihat kalian perlu melepaskan apa yang kalian perlu lepaskan. 2024 ini, you don't hold things too tight. Kalau kamu hold things too tight, people will cut your hand. You will lose your ability to grab. Itu poinku. Ya, you choose to be let it go, then you have the hand, you work for it. Ngerti kan maksudku? Nggak usah menggenggam harta berlebihan. Lepasin kalau perlu. Uang akan kamu bisa dapatkan di 2024 ini dengan mudah. Menurutku itu. Well, di bulan 10 kita mungkin kecewa nih. Kecewa dengan sesuatu. Kita mungkin punya luka batin yang masih merasuk di dalam hati kita. Kita menderita dengan semua yang terjadi di bulan 10. Di bulan 9. Ditambah bulan 10 kita tetap begitu. Ya, overthinking, overwhelming. Kita ngerasa kehilangan, kita rasa sakit. Tapi you will move. Aku rasa ini ada pembelajaran berharga. Mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai, termasuk pasangan kita di sini. Bulan 10 ini. Mungkin kita akan kehilangan teman yang kita anggap teman dekat dan dia tiba-tiba menusuk kita dari belakang dan sudah aku kasih warning tadi. Hati-hati. Well, kita nggak bisa percaya siapapun di 2024 ini. Aku nggak mau bilang kalian itu nggak usah percaya siapapun, tapi well, kalau kalian percaya sama orang terdekat, kasih mereka boundaries. Kasih mereka batasan dan mereka harus protect energimu dan mereka harus memberikan kamu ruang untuk berekspresi dan bereksperimen. Mereka harus respect fully your energies. The Three of Swords, mungkin kita sakit juga nih secara fisik. Mungkin kita harus ngejaga fisik dan mental kita gitu. Ya, teman-teman.
Ada yang mungkin lelah dengan segala macam drama-drama yang terjadi. Ada yang mungkin udah kayak capek gitu dengan hidup ini. Tapi life is must go on. Everything will be change. Kalau kamu nggak terperosok di dalam lukanya. Fokusnya kepada solusinya, bukan pada painnya. Ya, young woman ini menandakan kita punya satu energi yang mungkin kita akan lebih baik. Ya, kita mungkin punya energi yang lebih baik di setelah kehilangan gitu. Kita mungkin akan menjadi orang yang baru gitu, menjadi orang yang terlahir kembali gitu. Kita perlu menerima semua kekecewaan yang kita miliki. Ingat, kamu udah nggak muda lagi gitu. Jadi mungkin ada baiknya kamu melepaskan banyak hal untuk membuat batinmu tenang. Yang woman ini sebenarnya menandakan kita perlu merawat diri kita, dari batin, dari rambut sampai ujung kuku. Fisik, mental, dan spiritual. Gitu maksudku. Young woman. Paham kan maksudku ya? Paham lah ya. Well, di bulan 11 kita punya pertimbangan, the judgment. The judgment ini sebenarnya ada arah perubahan. Kalian itu sudah kayak bisa melihat value gitu. Kalian itu banyak pertimbangan-pertimbangan matang yang akan kalian temukan di bulan 11 nanti. Menurutku keputusan-keputusan penting akan kalian buat di bulan 11 ini. Dan justru manifestasinya nih, bulan 12. The judgment di bulan 11 dan hasil di bulan 12. Jadi kalau aku bisa simpulkan ya, di bulan 11 ini mungkin ada kesempatan kedua, second chance. Apa kak second chance-nya? Ya bisa aja lovers, bisa aja harta, banyak baby, mungkin kalau kalian ingin punya baby gitu. Ya, ada kabar baik di bulan 11 yang berhubungan dengan keinginanmu, pikiranmu. Banyak hal yang akan terjadi kalau kalian melihat solusi bukan pada masalahnya. Bulan 12 justru roda keberuntungan, kesempatannya yang benar-benar kesempatan ini baru terlihat di sini. Memiliki rumah mewah itu bukan mimpi lagi buat dirimu, karena ada uang yang memang berputar dan beredar di 2024 ini secara masif. Tapi tetap kita kayak ngerasa nggak beruntung gitu karena kebodohan kita sendiri. Tetap kayak kita masih menggenggam harta orang lain, bukan harta kita sendiri. Kita masih mikirin apa yang belum kita miliki daripada kita mensyukuri apa yang kita punya. Itu energinya di 2024 ini. Tuh ya, bulan 12 kita punya uang. It's a big money coming. Bulan 12 di 2024. Well, kesimpulannya, konklusinya dari aku, terserah kamu mau hidup seperti apa di 2024 ini ya, Capricorn. Tapi kamu punya potensi ya. Kamu punya potensi untuk menjadi orang yang positif. Kamu bisa memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Kamu nggak usah menjadi orang yang sombong. Kamu nggak usah ngikutin apa perkataan orang. Jadi dirimu sendiri aja. Kamu jangan menjebak dirimu dengan apa yang belum kamu miliki, tapi bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu punya gitu. Jangan lihat harta orang lain dan jangan mikirin apa yang nggak bisa kamu miliki gitu. Lepasin kemelekatannya di 2024 ini. Nggak usah terlalu mikirin pasangan, nggak usah terlalu pingin banget punya pasangan. Mereka akan datang dengan sendirinya kalau kamu memang pantas untuk mereka. Memantaskan diri di 2024. Kartu wife tadi itu menurutku, you taking care of yourself. Young woman, ingat kamu udah nggak muda lagi. Dan aku rasa ada kelahiran juga di 2024 ini. Tapi ingat, misfortune bisa aja terjadi. Kecerobohan karena kita hanya bodoh gitu. Jadi jangan ceroboh kita. Kelihatannya kita bakal marah-marah gak jelas. Tapi setelah marah itu kita bakal nyesal. Kok aku bisa begini ya? Kok semua berantakan karena emosiku gitu. Jadi mohon banget kontrol emosi. Gitu ya. Mohon banget kontrol emosi. Kreatif kartunya untuk 2024. Ini oracle-nya. Menggambarkan kita harus lebih kreatif. Pikir, mutar otaknya. Buat satu rencana untuk apa 2024 ini. Kalau bisa masak. Kalau bisa konten makan. Kalau memang cuma bisa makan. Gak punya uang, ngepet. Kreatif lah sedikit. Jadi orang tuh. Jangan nada aja, jangan mengandalkan orang aja. Ya, teman-teman, serah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi babi, kamu mau jadi apa? Terserah 2024 ini. Yang penting kamu berguna. Kamu menjadi salah satu penyeimbang semesta. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Kalau kalian ingin konsultasi sama aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye-bye from now. I love you. Bye-bye.